Nah, saya akan menjelaskan kebutuhan apa-apa saja untuk bisa menjalankan si aplikasi berbasis web Manisan Putra Daily jika kita ingin menjalankannya dengan web server localhost. Nah, yang pertama, software yang harus kita persiapkan salah satunya adalah browser. Untuk browser bisa dari Chrome ataupun Firefox, namun yang paling direkomendasikan itu menggunakan Google Chrome. Karena beberapa plugin yang bisa dijalankan dengan lancar oleh si Google Chrome. Dan juga untuk text editor kita menggunakan Visual Studio Code. Di sini ya, Visual Studio Code. Dan untuk local web server kita menggunakan Apache SAMPP. Dan ini bahasa pemrograman yang kita gunakan. Dan ada packages yang harus kita install yaitu Composer dan juga Laravel Livewire. Tapi kalau kita udah menginstal Composer di dalam proyeknya, itu Laravel Livewire biasanya juga udah termasuk di dalamnya. Nah, yang pertama kita cek dulu itu versi dari PHP dan juga Composer kita. Oke, pertama kita buka dari Git juga bisa, dari command prompt juga bisa. Tapi kalau yang belum punya Git, silahkan di download Git-nya. Misalnya di sini download Git. Di sini ada Git ya. Tinggal di download aja. Ataupun dari command prompt juga bisa. Kita cek di sini. Pertama Composer -v. Oke. Minimal Composer yang dibutuhkan itu ada di versi 2.1.3. Kita cek Composer. Composer. Kita pilih download. Kemudian ini ada dokumentasi contoh untuk proses instalasi dan di sini kita dokumentasi bagaimana kita menginstal Composer berdasarkan si versinya, berdasarkan versi yang kita pilih. Tadi minimal 2.1.3 ada di sini. Ini juga bisa. Ini ya 2.1.3. Jadi caranya itu kita kopas dulu ini. Tinggal ikuti langkah-langkahnya. Baru nanti ketika mau kita install, itu kita contohkan aja. Kita copy di sini. Ini contoh kalau kita mau menginstal Composer dari awal. Oh, nggak bisa clear ya. Apa kalau untuk command prompt-nya lupa. Pertama ini itu kita mendapatkan si installer Composer-nya. Baru ini kita copy. Untuk memverifikasi si installer apakah sudah bisa kita pakai. Kita enter. Install verified, baru kita melakukan install. Cara installnya itu bagaimana untuk kita mendapatkan di versi 2.1.3 itu menggunakan ini ya. 2.1.3. Nanti tinggal langsung enter dan sudah melakukan instalasi. Karena saya sudah punya komposernya, jadi nggak saya praktekkan lagi di sini. Kemudian kita perlu melihat versi dari si PHP-nya, yang mana SAMPP kita itu dapat mensupport di PHP 8.0 ke atas. Kita cek PHP version.
di sini support di versi PHP 8018. Kita buka SAMPP, kita start web server dan juga database-nya. Kemudian untuk kita mendownload si software-nya, kita bisa dari GitHub di akun saya. Itu ada di repositories yang paling atas, manisandeli.com. Caranya kita bisa menggunakan git clone dengan menggunakan terminal, ataupun kita bisa paling gampang itu dengan download zip. Kita download zip, kita masukkan ke mana aja boleh ya. Tapi di sini saya contohkan untuk kita jalankan di htdocs punya si SAMPP. Oke, kita save, kita download dulu. 11 MB tadi ya, masih termasuk ringan. Oke, kita buka si proyek yang udah kita download tadi. Ini kita cek dulu bagian dalamnya. Oke, kita ekstrak di sini. Jika sudah kita ekstrak, ini tampilan beberapa folder dan file yang ada di dalam proyek manisandeli.com. Kemudian sebelum kita menginstal Composer, kita buat satu database baru ya, agar kita bisa memigrasikan tabel-tabel yang ada di dalam proyeknya. Oke, di sini saya menggunakan per 8080, mungkin kalau kawan-kawan berbeda. Manisan DB ini sudah ada yang lama, tapi kita mau membuat baru aja. Misalnya nama database-nya manisan_daily. Oke, kita create database. Ini kita biarkan saja. Manisan daily, ini yang kita pakai. Ini bekas yang lama. Kita buka si manisandeli.com-nya ini dengan Visual Studio Code kita. Yang belum mendownload bisa di-download ya. Webnya ini kode.visualstudio.com. Silakan di-download, kemudian install. Untuk plugin-plugin itu nggak terlalu penting. Nanti kalau udah terinstall, kita langsung klik kanan di sini. Nanti itu kita langsung mengarahkan si proyek ini untuk masuk ke Visual Studio Code. Nah, oke, ini dia. Dan yang perlu kita lakukan adalah env di sini. Env kita buat baru, dan juga kita harus menginstal si Composer. Pertama kita env, kita buat new file yang namanya .env. Kemudian semua yang ada di .env example itu kita kopas semua. Kita paste di sini. Kemudian kita ubah key-nya belum, add name-nya kita ubah misalnya oke. Ini untuk penamaan proyek kita, kemudian add key nanti MySQL, Laravel. Ini DB database kita samakan dengan database yang barusan kita buat di PHP MyAdmin, manisan_daily. Ini kita close, ini kita minimize. Manisan. Oke.
Kemudian ada beberapa yang harus kita tambahkan di sini, yaitu beberapa env yang harus kita tambahkan untuk mengaktifkan beberapa konfigurasi. Yang pertama app time zone ini ya, app time zone kita copy. App time zone. Kemudian beberapa konfigurasi untuk Google Client ini, Facebook nggak kita pakai lagi ya. Google Client kita copy di sini, kita paste di sini, kemudian kita save. Oke, sebentar ini saya mau cek dulu untuk sebentar ya. Untuk services di sini juga udah termasuk Facebook dan juga Google. Adapun GitHub juga, tapi di sini kita menggunakan Google ya. Gak apa-apa, yang lain itu dibiarkan aja. Yang penting env dari env value yang ada di env bisa tertangkap melalui parameter yang ada di services.php. Oke, yang perlu tadi mengcopy si Google Client ini. Jika sudah, kita jalankan Composer install terlebih dahulu. Dengan cara kita buka terminal, new terminal, lalu kita jalankan Composer install. Klik enter. Ini coba saya perputar lagi ya. Oke, biar lebih jelas maksudnya. Biarkan si terminal ini bekerja untuk menginstal si Composer yang udah termasuk Laravel Livewire ini ya. Oke, kita tunggu. Saya pause dulu. Nah, kalau udah selesai seperti ini ya. Ada 82 pages yang kita install. Kemudian ketika sudah melakukan instalasi Composer, kemudian kita memigrasikan si tabel-tabel kita ke dalam database Manisan Daily ini. Tapi sebelum itu, karena kita ada melakukan beberapa perubahan, yang pertama kali harus kita lakukan itu mengclearkan atau merefresh change ataupun config yang ada di dalam Laravel. Caranya php artisan dir dan juga php artisan config change. Sudah, lalu kita jalankan php artisan migrate seed. Karena saya sudah menyediakan seeder di sini, jadi juga kita memigrasikan tabel sekaligus dengan seeder yang ada. Kita enter. Oke, proses migrasi dan seedingnya sudah berjalan. Seeder yang ada di dalam ini itu kita membuat akun admin. Kita cek apakah berhasil. Manisan Daily kita refresh. Dan seperti yang kawan-kawan lihat, di sini ada banyak tabel yang akan kita gunakan untuk menjalankan proses
menggunakan proyek aplikasi kita. Dan di sini di user ada satu data yang tersisipkan, itu karena kita menjalankan seeder. Untuk file seeder ada di dalam folder database, kemudian seeder, ada user seeder di sini. Kita bisa lihat kita melakukan insert data ke tabel user dengan beberapa value yang mana kita di sini mau menggunakan user admin untuk mengakses halaman admin nantinya. Jika sudah kita jalankan si aplikasi kita ini, tapi sebelum itu kita buka satu lagi terminalnya. Karena di sini kita belum melakukan generate, belum ada key generate di sini, maka yang kita jalankan yaitu PHP artisan key generate. Kita enter. Nah, di sini generate key-nya sudah berhasil. Kemudian ketika env ada perubahan, maka yang kita harus lakukan adalah menjalankan refresh config dan refresh change-nya seperti yang sebelumnya. Config change dan juga change clear. Baru kita bisa menjalankan PHP artisan serve. Dan ini kita diberikan oleh si Laravel ada port yang bisa kita buka untuk mengakses proyeknya. Kita bisa buka langsung dengan di sini ada follow link dengan CTRL dan juga klik. Kita langsung diarahkan kemari. Dan ini adalah tampilannya si menu home. Jadi seperti itu cara melakukan instalasi manisanputradeli.com. Pertama kita ambil proyek mentahannya dari GitHub, bisa di-download ataupun melakukan git clone. Kemudian persiapan beberapa software dan juga PJJ study, browser, text editor, dan juga SAMPP yang sudah support PHP 8.0 ke atas. Oke, demikian dari saya. Kita lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya.